Pak Damar dan istrinya, Bu Rina, sudah lama gemar mengoleksi barang antik. Setiap akhir pekan, mereka sering mampir ke pasar loak atau toko barang lama untuk mencari sesuatu yang unik. Suatu hari, mereka menemukan sebuah cermin besar dengan bingkai kayu jati berukir indah. Ukirannya rumit, berbentuk pola bunga bercampur wajah samar yang seperti tersenyum. Pemilik toko mengatakan cermin itu sudah ada sejak zaman kolonial, bahkan pernah dimiliki keluarga bangsawan Belanda. Awalnya Pak Damar ragu, tapi Bu Rina merasa cermin itu cantik dan cocok dipasang di ruang tamu rumah mereka yang baru direnovasi. Mereka pun membelinya. Di rumah, pasangan itu punya 2 anak kembar. Raffi, anak laki-laki yang sudah SMA, tampan, ramah, dan selalu jadi kebanggaan keluarga. Rafa, kembar perempuannya, sama-sama cantik, pintar, dan sering jadi pusat perhatian di sekolah. Keluarga itu harmonis, namun sejak cermin tua itu dipasang di ruang tamu, perlahan ada sesuatu yang berbeda. Malam pertama, saat mereka makan malam bersama, Rafa sempat menoleh ke arah ruang tamu. Ia melihat pantulan keluarganya di cermin tidak bergerak. Semua tetap duduk, diam menatap ke meja, meski di kenyataan mereka sedang bercengkerama. "Mah, cerminnya aneh," kata Rafa lirik. Bu Rina menoleh sambil tertawa kecil. "Ah, itu cuma pantulan. Mungkin pencahayaannya kurang pas." Tapi Raffi juga memperhatikan sesuatu. Dalam pantulan, ia melihat ada satu kursi kosong di meja makan yang justru terisi oleh bayangan seseorang. Siluet samar, duduk di kursi kosong, menunduk, dan perlahan mengangkat kepalanya seolah sadar diperhatikan. Raffi tersentak saat ia mengedipkan mata. Bayangan itu hilang. Sejak malam itu, cermin tua itu tidak hanya memantulkan, ia seperti menyimpan sesuatu di balik kaca. Hari-hari pertama, cermin itu memang terlihat indah. Banyak tamu yang memuji. Bahkan ada yang bilang rumah Pak Damar terlihat lebih mewah dengan cermin antik besar di ruang tamu. Namun, semakin lama, anak-anak mereka mulai merasakan hal-hal yang tidak wajar. Bayangan pertama, suatu malam, Raffi sedang belajar di kamarnya. Saat ia berdiri untuk mengambil air minum, ia sempat melirik ke arah cermin di ruang tamu dari celah pintu kamarnya yang terbuka. Ia melihat pantulan dirinya berjalan menuruni tangga, padahal ia masih berdiri di dalam kamar. Raffi kaget, ia buru-buru keluar, menatap langsung ke cermin. Yang ada hanya pantulan ruang tamu kosong. Tapi entah kenapa, hawa di sekitarnya terasa dingin menusuk tulang. Di saat yang sama, Rafa adiknya berteriak dari kamar mandi. Semua berlarian ke arah suara itu. Rafa gemetar, menunjuk ke kaca kecil di kamar mandi. Katanya, ia melihat sosok dirinya sendiri di dalam kaca tersenyum. Padahal ia tidak tersenyum sama sekali. Dia kayak, "Aku." Tapi bukan aku. Rafa terisak, wajahnya pucat. Bu Rina mengira anak-anak hanya ketakutan karena terlalu banyak cerita hantu dari sekolah. Ia mencoba menenangkan mereka, meski dalam hatinya ia sendiri mulai merasa aneh. Gangguan semakin jelas. Beberapa malam kemudian, ketika keluarga itu makan malam bersama, Raffi tiba-tiba terdiam menatap ke cermin. "Mah, lihat, itu di belakang kita." Semua menoleh. Dalam pantulan cermin, tampak mereka berempat duduk di meja. Tapi kali ini ada tambahan 2 orang lagi. Sosok anak laki-laki dan perempuan, mirip sekali dengan Raffi dan Rafa, duduk tepat di samping mereka. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyum tipis menyeringai. Pak Damar bangkit, berusaha menutupi rasa takut. Ia menutupi cermin itu dengan kain putih. Tapi anehnya, keesokan paginya kain itu sudah terlipat rapi di lantai, seolah ada yang sengaja membukanya. Gangguan makin parah pada anak-anak. Raffi sering terbangun tengah malam, mendengar bisikan memanggil namanya dari ruang tamu. Saat ia memberanikan diri mengintip ke bawah, ia melihat pantulan dirinya sedang berdiri di depan cermin, padahal ia masih di tangga. Rafa juga mengalami hal serupa. Suatu sore, saat ia bersiap pergi les, ia berdandan di depan kaca meja riasnya. Tiba-tiba, pantulannya di cermin tersenyum licik meski ia tidak tersenyum. Bibir pantulannya kemudian bergerak, membisikkan kata-kata.
Aku ingin tempatmu. Rafa menjerit sekencang-kencangnya. Rahasia cermin. Pak Damar yang makin resah akhirnya kembali ke toko barang antik, mencari pemilik lama cermin itu. Namun, toko tersebut sudah tutup. Seorang pedagang lain di pasar berkata pelan. Cermin itu sudah lama. Banyak yang tidak berani menjualnya lagi. Konon itu cermin penukar jiwa. Setiap generasi, cermin itu akan mencari bayangan baru untuk tinggal di dalam kaca. Dan yang asli akan ditarik masuk menggantikan. Pak Damar merasa darahnya membeku. Ia teringat wajah anak kembarnya yang mulai terlihat letih, seperti kehilangan tenaga setiap harinya. Malam itu, ketika ia pulang, situasi semakin menyeramkan. Raffi dan Rafa berdiri di depan cermin, terpaku. Mereka berdua seakan terhipnotis, menatap bayangan diri mereka di dalam kaca. Tapi anehnya, bayangan dalam cermin bergerak lebih dulu daripada tubuh asli mereka, seolah cermin menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Pak Damar dan Bu Rina panik, mencoba menarik anak-anak mereka menjauh. Tapi semakin ditarik, semakin kuat daya tarik cermin itu. Dan dari dalam pantulan, terdengar suara lirih, dua suara bersamaan. Giliran kami keluar. Malam itu rumah keluarga Damar terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir dari celah-celah jendela, membawa aroma anyir yang tak jelas dari mana asalnya. Raffi dan Rafa berdiri di depan cermin. Tubuh mereka kaku seperti patung. Mata mereka kosong, seolah-olah terhipnotis. Pak Damar dan Bu Rina mencoba menarik kedua anaknya, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan. Di dalam cermin, pantulan Raffi dan Rafa mulai bergerak sendiri. Mereka tersenyum miring, wajah pucat dengan mata hitam pekat. Bayangan itu kemudian menempelkan telapak tangannya ke permukaan kaca dari dalam. Perlahan, kaca bergetar, seperti permukaan air. Pak Damar panik. Ia menarik kuat lengan Raffi. Namun justru Raffi yang asli terlempar ke belakang, jatuh keras ke lantai. Rafa pun tiba-tiba tersedot ke arah cermin. Setengah badannya sudah menembus kaca. Ia menjerit sekencang-kencangnya. Papa, tolong. Bu Rina menubruk anak perempuannya, menarik dengan seluruh tenaga, hingga akhirnya Rafa berhasil terlepas. Tapi wajahnya pucat pasi, seperti setengah jiwanya tertinggal di dalam sana. Saat itu, bayangan kembar dalam cermin tidak lagi sekadar pantulan. Mereka keluar dari kaca, tubuh mereka kabur seperti asap, tapi mata dan senyumnya jelas mengerikan. Kalian sudah diundang, sekarang tidak ada jalan keluar. Malam-malam berikutnya berubah jadi neraka. Raffi sering melihat sosok kembarannya sendiri berjalan di koridor rumah pada malam hari, padahal Rafa sedang tidur lelap. Rafa mendengar suara Raffi memanggil dari dalam cermin, meski kakaknya ada di sampingnya. Pak Damar beberapa kali mendapati dirinya melihat sosok anak-anaknya bercermin, tapi bayangan mereka justru menoleh menatapnya dengan wajah yang bukan wajah anaknya. Tidur menjadi mustahil. Setiap jam 2 dini hari, suara ketukan terdengar dari dalam kaca. 2 ketukan, berirama pelan. Seakan seseorang dari dalam sana meminta keluar. Tak tahan lagi, Pak Damar mencari informasi lebih jauh. Ia menemukan catatan lama di sebuah forum antik. Cermin itu dahulu milik seorang dukun Belanda yang mempelajari ilmu hitam. Konon ia membuat cermin tersebut sebagai gerbang penukar jiwa. Siapapun yang melihat pantulan dirinya terlalu lama, akan perlahan kehilangan jiwa, digantikan oleh bayangan dalam kaca. Dan yang paling menyeramkan, cermin itu hanya memilih anak kembar. Alasannya, karena kembar dianggap dua jiwa yang lahir bersamaan, sehingga mudah untuk ditukar dengan kembaran gelap dari dalam cermin. Pak Damar dan Bu Rina sadar, itu sebabnya cermin itu semakin kuat mengincar Raffi dan Rafa. Suatu malam, teriakan membangunkan mereka. Raffi hilang dari kamarnya. Suaranya terdengar dari ruang tamu. Ketika mereka tiba, jantung mereka hampir berhenti. Raffi sudah setengah tubuhnya tertarik ke dalam cermin. Kepalanya sudah di dalam. Hanya kakinya yang tersisa di luar. Rafa mencoba menarik tangan kakaknya sambil menangis. Tapi bayangan gelap dalam cermin ikut menarik dari sisi lain. Bu Rina menjerit histeris, memeluk kaki Raffi agar tidak sepenuhnya tertelan. Namun semakin keras mereka berusaha, semakin kuat tarikan dari dalam kaca. Tiba-tiba,
Raffi menoleh sebentar dengan wajah panik. Ma, jangan lepaskan aku. Dan saat itu juga, bayangan Raffi dalam cermin tersenyum lebar, lalu berkata dengan suara parau. Dia sudah milik kami. Dalam sekejap, tubuh Raffi menghilang ke dalam cermin. Pantulan di kaca kini menampilkan dirinya masih duduk di meja makan bersama keluarga. Tapi jelas itu bukan Raffi yang asli. Bu Rina pingsan. Pak Damar terduduk, menatap tak percaya. Rafa menangis tanpa henti, menatap pantulan kakaknya yang kini hanya ada di balik kaca. Dan sejak malam itu, setiap kali mereka melewati ruang tamu, Raffi terlihat duduk di dalam cermin. Tersenyum, seakan-akan hidup normal di dunia lain, bersama bayangan keluarganya. Namun yang membuat Rafa ketakutan setengah mati adalah ketika pantulan kakaknya mendekat ke permukaan kaca, menempelkan telapak tangannya, dan berbisik. Adikku, sebentar lagi giliranmu. Sejak Raffi lenyap ke dalam cermin, rumah keluarga Damar tidak pernah sama lagi. Bu Rina sering menangis tiap malam, duduk memandangi pantulan anak laki-lakinya yang hanya ada di balik kaca. Pak Damar mencoba menguatkan diri, namun setiap kali ia lewat ruang tamu, tubuhnya merinding. Rafa, sang kembar perempuan, menjadi yang paling tersiksa. Setiap malam, ia mendengar suara kakaknya memanggil dari dalam cermin. Rafa, sini, ikut aku. Aku kesepian di sini. Kadang, saat ia berdiri di depan kaca, Raffi di dalam sana menatapnya dengan senyum lembut, senyum kakaknya yang ia kenal. Tapi di balik senyum itu, matanya hitam pekat, penuh hawa dingin yang menusuk jiwa. Malam Jumat, jam menunjuk pukul 2 dini hari. Suara ketukan itu kembali terdengar dari dalam cermin. 2 ketukan pelan, tapi kali ini lebih kuat, seperti ada sesuatu yang mendesak ingin keluar. Rafa yang tidak bisa tidur, berdiri di depan kaca. Ia menangis, memohon, "Kak, keluarlah. Aku rindu." Pantulan Raffi di dalam kaca menatap balik, lalu tersenyum. Namun anehnya, kali ini bayangan itu bukan Raffi, melainkan dirinya sendiri, versi lain dari Rafa. Bayangan itu bergerak, meski Rafa di luar hanya diam. Tangannya terangkat, menempelkan telapak ke kaca, lalu bibirnya bergerak. Giliranmu. Tiba-tiba, sebuah tarikan kuat menyeret Rafa ke arah cermin. Ia menjerit, memanggil ayah dan ibunya. Pak Damar dan Bu Rina berlarian dari kamar, hanya untuk melihat anak perempuannya sudah menempel setengah badan ke dalam kaca. Mereka menarik sekuat tenaga, berusaha melawan hisapan aneh itu. Namun dari dalam cermin, pantulan Raffi ikut menarik adiknya sambil tertawa pelan. "Biar kami bersama." Seketika lampu rumah padam, hanya cermin itu yang berpendar merah samar. Dan dalam sekejap, Rafa hilang. Keesokan harinya, ruang tamu terasa sunyi. Cermin itu kini memantulkan sebuah keluarga lengkap, Pak Damar, Bu Rina, Raffi, dan Rafa, duduk bersama di meja makan. Tapi yang nyata, hanya Pak Damar dan Bu Rina yang tersisa di dunia luar. Mereka menangis, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sejak hari itu, siapapun yang datang ke rumah mereka selalu berkata hal sama. "Kenapa di cermin ada 2 anak muda cantik dan tampan? Kalian tidak bilang kalau masih punya 2 anak di rumah ini." Pak Damar dan Bu Rina hanya saling berpandangan. Mereka tahu, anak-anaknya tidak lagi bersama mereka, tapi terjebak selamanya di balik cermin tua itu. Pak Damar dan Bu Rina sudah hampir putus asa ketika Rafa setengah tubuhnya tertarik ke dalam cermin. Raffi di balik kaca tertawa menyeramkan, sambil terus menarik tangan adiknya. Namun tiba-tiba, Rafa berteriak keras, "Kak, ingat aku ini saudaramu. Jangan biarkan mereka mengambilku." Sejenak, pantulan Raffi di dalam cermin berhenti tertawa. Matanya yang hitam berubah berkedip ragu. Wajahnya seperti berjuang melawan sesuatu yang menguasai dirinya. Saat itulah, Pak Damar teringat kalung kecil pemberian nenek yang selalu dipakai Raffi waktu kecil. Ia cepat-cepat mengambil kalung itu dari laci kamar dan menempelkannya ke permukaan cermin. Sekonyong-konyong, kaca bergetar keras. Terdengar suara retakan seperti es pecah. Sosok bayangan dalam cermin menjerit melengking. Sementara Rafa terhempas keluar, terjatuh di lantai,
Tubuhnya gemetar tapi selamat. Pantulan Raffi di dalam kaca berteriak marah. Wajahnya berubah menjadi hitam kelam penuh amarah. Tapi sebelum ia bisa kembali menarik Rafa, retakan di permukaan kaca semakin besar. BRAAK. Cermin tua itu pecah berkeping-keping, menyebar ke seluruh lantai. Dari dalamnya, terdengar jeritan panjang yang akhirnya mereda, hilang bersama hancurnya kaca. Setelah itu, rumah kembali sunyi. Raffi, yang sesaat tadi lenyap, terbaring pingsan di samping adiknya. Perlahan matanya terbuka, napasnya tersengal. Bu Rina langsung memeluk kedua anaknya sambil menangis histeris. Raffi menatap keluarganya dengan mata berkaca-kaca. Aku bisa kembali. Aku pikir aku hilang selamanya. Pak Damar membakar semua serpihan kaca itu di halaman belakang. Api menyala tinggi. Dan saat pecahan terakhir terbakar, suara bisikan halus terdengar. Kalian menang kali ini, tapi bayangan selalu ada di setiap cermin. Penutup. Sejak malam itu, keluarga Damar tidak pernah lagi menyimpan cermin besar di rumah mereka. Setiap kaca yang ada hanya kecil, sekadar untuk kebutuhan sederhana. Raffi dan Rafa selamat, tapi mereka tahu, pengalaman itu tidak akan pernah hilang dari ingatan. Dan meski cermin tua itu sudah hancur, setiap kali mereka menatap ke kaca kecil di kamar mandi, mereka selalu merasa, ada yang menatap balik, tersenyum samar.